Ani, kamu kenapa? Kok kelihatan murung? Nggak apa-apa, Bu. Ani, ibu mau bicara sama kamu. Cara apa, Bu? Ini tadi siang ibu dapat surat dari kampus kamu. Surat apa, Bu? Itu kamu beneran di DO? Ani nggak tahu, Bu. Loh, itu kan surat asli dari kampus kamu. Kamu beneran di DO? Ani, kamu bisa jelasin kenapa kamu di DO? Ani, kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama ibu. Ani takut ayah marah, Bu. Enggak, nggak apa-apa, nanti kita bicarain baik-baik sama ayah. Ya, Bu, maafin Ani. Ani, iya. Bu, makasih Bu. Ani di mana Bu? Kok nggak kelihatan? Iya ya, Ani di kamarnya. Oh, tumben banget. Biasanya kan Ani duduk di sini Bu. Iya. Ayah, ibu mau bicara sama ayah. Tumben banget Ibu izin sama Ayah. Biasanya kan tinggal ngomong aja Bu. Ih ayah, ini serius ya, ini tentang Ani. Ani kenapa Bu? Ini ya, tadi siang ibu dapat surat dari kampusnya Ani. Ini apa Bu? Hah? Ani drop out dari kampusnya? Kok bisa Bu? Iya ya, ibu juga nggak percaya. Ani nggak mau jelasin apa-apa ya sama ibu. Ayah nggak percaya ini bisa terjadi Bu. Ayah ingin Ani bisa menjelaskannya di sini. Ibu tolong panggilkan Ani ke sini untuk menjelaskannya semua. Iya ya, ibu akan membujuk Ani. Ani, Ani, ayo buka pintunya nak. Ani, ayo nak, kita bicara sama ayah di depan. Aku takut, Bu. Udah, kamu tenang aja, ada ibu. Ayo kita bicara baik-baik sama ayah. Untuk Ani, Iya ya. kamu bisa jelasin apa maksud dari surat ini? Jawab Ani, jangan diam saja. Udah nak, nggak apa-apa. Kamu tidak ada. Kamu di DO dari kampus. Iya ya, maaf. Kok bisa? Sebelumnya kan kamu baik saja di kuliah kamu tahun kemarin. Ini kok bisa-bisanya kamu di DO dari kampus? Ayah sangat kecewa dengan kamu, Ani. Jawab Ani, jangan diam saja. Ayah nggak nyangka banget sama kamu. Ani, nih. Ayah tenang dulu ya, kita cari solusi yang terbaik untuk Ani. Gimana ayah bisa tenang Bu? Ani di drop out dari kampusnya. Padahal kan dia nggak pernah neko-neko selama dia masuk kuliah. Ini kok bisa-bisanya dia dapat surat DO dari kampus? Iya ya, ayah tenang dulu, kita bicarakan persoalan ini baik-baik. Ayah khawatir dengan masa depan Ani Bu. Iya ya, ibu juga khawatir. Tapi ibu ingin Ani itu bisa menceritakan masalahnya sama kita ya. Gimana caranya dia cerita? Dari tadi ditanyain juga diem aja. Iya sih ya. Ibu juga curiga Ani menyembunyikan sesuatu dari kita. Sebelumnya kan Ani nggak pernah sampai seberubah ini. Iya Bu, ayah juga setuju. Tapi gimana caranya dia bisa terbuka sama kita Bu? Sama ibu aja dia gak pernah cerita. Apa kita ke konselor aja ya? Biar kita bisa tahu apa yang Ani rasakan. Ya boleh Bu. Nanti tolong Ibu aturkan jadwalnya aja. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar
dari masalah ini. Iya ya, nanti ibu akan atur jadwalnya untuk ketemu konselor. Iya Bu. Ani, ini ibu bawain makanan kesukaan kamu. Makasih Bu. Iya. Enak kan? Enak Bu. Ani, besok kamu ada rencana mau keluar rumah nggak? Besok nggak ada. Emang kenapa Bu? Ini semalam kan ayah udah ngobrol sama ibu. Jadi kita sepakat mau ke konselor. Hah? Ke konselor? Emang ada apa? Ini terkait masalah kemarin, Ani. Kamu kan kemarin di DO. Jujur aja, ibu sama ayah itu kecewa sama kamu. Dan kamu tidak mau menceritakan kenapa itu bisa terjadi. Jadi menurut ibu, kalau kamu nggak bisa cerita sama ibu maupun ayah, mungkin dengan bantuan konselor kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Tapi Ani takut Bu. Udah nggak apa-apa, ini kan juga demi kebaikan kamu. Ya udah, Ani nurut. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Jadi dengan Ibu Mala ya yang kemarin sempat membuat janji untuk konsultasi. Iya Bu, betul. Iya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih dulu ya Bapak Ibu sudah datang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya perkenalkan saya Eva. Di sini saya sebagai konselor Anda pada hari ini ya. Ibu Mala boleh sebutin ini datang sama siapa aja dan boleh diceritakan kenapa Ibu Mala memutuskan untuk datang berkonsultasi. Ya Bu, ini saya datang sama anak saya dan suami saya. Jadi gini Bu, anak saya itu akhir-akhir ini sering kelihatan murung Bu. Terus dia itu jadi agak pendiam. Terus dia kalau ditanya ada masalah apa, dia tuh nggak mau cerita sama saya maupun sama ayahnya. Nah kami kan sebagai orang tua kan khawatir ya Bu, takutnya ada apa-apa gitu sama anak kami kan. Jadi kami sepakat untuk kesini dengan harapan kami bisa menemukan solusi yang tepat gitu Bu. Oh iya, baik. Jadi Ibu merasa khawatir terhadap perubahan sikap yang terjadi kepada anak Ibu ya? Iya Bu. Bagaimana dengan Bapak? Ya Bu. Saya juga merasa bahwa anak saya itu mulai berubah. Yang tadinya itu sangat nurut pada saya dan tidak berani membangkang kepada orang tua. Tapi kemarin pas saya baru pulang kerja, saya tiba-tiba mendapatkan surat DO dari kampusnya. Padahal kan selama ini Ani dari SD sampai SMA itu selalu berprestasi, ini bisa sampai di DO. Iya baik Bapak, tenang dulu ya biar konsultasi ini berjalan dengan baik. Saya mohon tetap tenang ya. Jadi Bapak juga merasakan hal yang sama seperti Ibu ya, khawatir terhadap perubahan sikap yang terjadi kepada anak Bapak Ibu ini ya. Oke. Boleh saya tahu namanya siapa Dek? Ani Bu. Oh Ani. Ani boleh diceritakan apa yang kamu rasakan? Saya takut. Kamu takut? Kamu takut kenapa? Saya takut ayah marah. Oke baik, Bapak ini Ani mau bercerita. Bapak tidak akan marah ya nanti kalau misalnya Ani bercerita? Ya, akan mendengarkan dengan tenang ya Pak. Oke, itu Ani, ayah kamu tidak akan marah kalau kamu bercerita ya. Tadi ibu sama ayah kamu bilang bahwa kamu itu ada perubahan sikap, jadi pendiam, murung. Itu boleh tahu alasannya apa gitu, boleh diceritakan? Sebetulnya Ani takut kalau ayah marah. Ani sudah di DO dari kampus. Oh, jadi kamu di DO dari kampus ya? Tadi ayah kamu bilang kamu anaknya berprestasi gitu. Boleh diceritakan kenapa kamu sampai bisa di DO? Ani terpaksa berkuliah di kampus. Apa? Terpaksa? Bukannya kamu selama ini selalu dapat yang baik selama kamu bersekolah? Iya, Tapi apa? Ini loh kamu di DO. Ya, tenang ya Pak. Ini biar Ani bisa lebih tenang untuk bercerita. Saya mohon tetap tenang dulu ya Pak, biar Aninya nyaman.
Ani boleh diteruskan alasan kamu sampai bisa di DO itu kenapa? Kenapa kamu terpaksa gitu untuk berkuliah di sana? Sebetulnya Ani tidak minat di jurusan ilmu hukum, tapi Ani nggak suka harus jadi praktisi hukum seperti ayah, ibu, dan bapak. Oh iya. Oh, ternyata kamu gak suka. Kenapa? Ya, jadi Ani merasa terpaksa ya untuk berkuliah di sana ya. Boleh diceritakan kenapa kamu sampai terpaksa dan kemudian di DO gitu, alasannya apa? Karena Ani sudah jarang masuk selama 2 semester ini. Hah? Kok bisa? Banyak selama ini kamu rajin berangkat kuliah, nak. Ini Ani, jadi kamu jarang masuk kuliah. Tadi kata ibu kamu itu rajin berangkat kuliahnya. Ini ada perbedaan keterangan. Boleh kamu jelaskan ini kenapa antara kamu sama ibu kamu itu berbeda? Cerita aja nggak apa-apa. Iya benar, Ani selalu berangkat kuliah, tapi itu hanya di tahun pertama saja. Oh, hanya di tahun pertama saja. Jadi hanya di tahun pertama aja kamu kuliahnya. Di tahun kedua kamu jarang masuk kuliah gitu ya. Lalu apa kegiatannya selama ini? Ya, terus apa kegiatan kamu selama ini? Kok bisa-bisanya kamu jarang berangkat kuliah? Kan selama ini kamu selalu berkomentar saat kamu berangkat kuliah sama ayah, ibu. Terus selama ini kamu gimana? Ngapain? Kamu sudah dengan ayah? Ya tenang ya Pak ya. Ani, ceritakan aja gak apa-apa. Bapak tolong tenang ya. Jadi Ani tidak bermaksud sama ibu dan ayah. Ani tetap berangkat kuliah kok, tapi ada sesuatu yang Ani inginkan. Ani tidak berani. Ya. Kenapa kamu nggak berani? Di sini kan ibu dan ayah ini datang ke sini, datang ke konseling karena ibu dan ayah kamu ini bermaksud untuk mengetahui masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi nggak perlu takut. Bapak dan ibu kamu itu nggak akan marah kok, ya kan Pak Bu? Ya, jadi cerita aja Pak. Sebenarnya selama ini Ani mengambil jurusan lain di kampus lain. Ani pikir Ani bakal mampu menjalani semuanya, tapi tidak semudah itu. Oh ya, jadi kamu memutuskan untuk mengambil jurusan di kampus lain gitu ya? Boleh diceritakan kenapa kamu memutuskan seperti itu? Ya, karena Ani punya minat di jurusan lain. Ani lebih suka seni daripada hukum. Tapi ternyata setelah dijalani di tahun kedua ini, Ani tidak bisa menyeimbangkan semuanya. Tahun kedua ini Ani disibukkan dengan banyak proyek di jurusan seni, sehingga Ani jarang masuk ke jurusan hukum dan berakhir di DO. Ya, jadi gini Ani ya, emang betul kalau segala perbuatan, segala sesuatu yang kita lakukan secara terpaksa dan juga dilakukan secara bersamaan tentunya tidak akan mudah untuk dilakukan dan hasilnya pun tidak akan semaksimal mungkin gitu. Jadi Ani lebih suka di bidang seni ya? Iya, dibanding hukum. Betul. Jadi itu alasannya. Kenapa nggak bilang dari dulu aja? Kan kita bisa rembuk bersama kalau itu memang mau. Dan bukan hanya diam dan memendam semuanya sendirian. Ya Ani, tadinya sebelum masuk kuliah kamu itu bisa cerita sama ibu. Kamu pengennya di jurusan apa? Ya sebelumnya Bapak Ibu, apakah pada saat mendaftarkan Ani di jurusan hukum itu apa ada paksaan atau tidak ada? Sebenarnya sih tidak ada paksaan ya saat masuknya Ani ke perkuliahan di jurusan hukum. Hanya saja kami menawarkan Ani untuk kuliah di jurusan hukum dan waktu itu pun Ani menyetujui. Apakah betul yang dikatakan ayah kamu bahwa kamu tidak ada paksaan dari orang tua?
Iya Bu, tidak ada paksaan dari ayah dan ibu saat menawarkan kuliah di jurusan hukum. Namun saya merasa takut untuk menolak tawaran tersebut dan memilih jurusan yang Ani inginkan. Apa ada alasan lain? Kenapa kamu merasa takut? Padahal itu kan untuk kebaikan kamu sendiri. Sebenarnya Ani takut jika Ani tidak bisa meneruskan profesi hukum yang ayah dan ibu lakukan. Seperti halnya kakak-kakak saya yang sudah berkuliah di bidang itu. Oleh karena itu, Ani tidak bisa menolak tawaran dari ibu dan ayah. Oh ya, jadi gini ya Pak, Bu, Ani ini tipe anak yang sukar untuk menolak permintaan, utamanya dari bapak dan ibu, orang tuanya sendiri gitu. Ya walaupun Ani melaksanakannya itu dengan terpaksa, kemudian sulit untuk menjalaninya, tapi ya begini pada akhirnya ya sulit untuk dicapai secara maksimal dan pada akhirnya salah satunya harus ditinggalkan. Iya, saya baru mengetahui bahwa Ani menerima tawaran tersebut karena memang Ani tidak bisa menolak tawaran itu. Jadi gini ya, ayah dan ibu, sebenarnya tidak terlalu masalah jika kamu tidak ingin berkecimpung di bidang hukum. Ayah hanya ingin kamu bahagia dan bisa mengekspresikan apa yang kamu mau. Betul apa yang dikatakan ayah kamu. Ayah sama ibu itu selalu mendukung apa yang kamu inginkan selagi itu baik bagi kamu. Gitu ya Ani. Ternyata ini ayah dan ibu kamu itu sangat mendukung kamu. Apapun minat kamu, apapun kesukaan kamu, itu mereka sangat mendukung kamu. Asal kamu menjalaninya dengan bahagia gitu. Ya. Iya, terima kasih ibu, ayah. Ternyata apa yang Ani pikirkan salah. Ani kira ayah dan ibu hanya ingin Ani masuk ke dunia hukum seperti keluarga besar kita. Nyatanya ayah dan ibu mendukung segala hal yang Ani inginkan. Ya, ayah dan ibu juga minta maaf karena sudah salah paham dengan kamu yang menyelewengkan kuliah kamu, dan ayah sendiri minta maaf karena kurang peka terhadap apa keinginan kamu. Iya ayah, Ani juga minta maaf karena Ani tidak terbuka dengan ayah dan ibu sehingga mengakibatkan hal demikian. Ani juga janji akan lebih terbuka lagi sama ayah dan ibu. Baik Bapak, Ibu, dan juga Ani, bisa disimpulkan bahwa Ani ini tetap ingin melanjutkan kuliahnya di bidang seni ya. Iya. Ya, dan Bapak Ibu juga sudah mendukung apapun keputusan yang kamu buat gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kedepannya permasalahan ini Bapak Ibu bisa dijadikan pembelajaran kedepannya. Ani itu belajar untuk lebih terbuka kepada Bapak dan Ibu ya, lebih komunikatif lagi. Apa yang kamu rasakan bisa dibicarakan gitu. Dan Bapak dan Ibu juga belajar untuk memahami dan mengerti apa kebutuhan yang Ani butuhkan gitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi permasalahannya udah selesai nih Bapak Ibu, udah clear. Untuk selanjutnya nanti saya akan follow up perkembangan positif dari Bapak, Ibu dan juga Ani untuk 1 minggu ke depan. Nanti follow up-nya cukup dengan melalui pesan WhatsApp saja, tidak perlu datang kemari lagi. Nanti saya hubungi lewat Ibu ya. Ibu Mala ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini konselingnya sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang, sudah berkonsultasi kepada kami. Semoga kedepannya Bapak, Ibu dan juga Ani bisa saling komunikatif lagi, lebih saling memahami dan lebih terbuka satu sama lain gitu ya. Iya Bu, kami juga berterima kasih sama Ibu atas bantuan Ibu sehingga kami bisa menyelesaikan masalah ini dan menemukan solusi yang tepat. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Kalau gitu kami pamit dulu ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.